orang manusia gitu ya. Nah, ini ada subjek, objek, dan responden. Biasanya kalau kita nanti apa namanya pakainya kalau angket itu ya responden, kalau kuesioner responden. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau bikin angket atau kuesioner itu kita tidak harus menyebarkan secara offline loh ya. Jadi kuesioner itu bisa lewat web, bisa lewat Google Form seperti itu. Nanti cari responden itu bisa juga online gitu dari orang-orang yang mau menjadi responden kita gitu. Jadi bukan seperti yang dulu kita harus misalkan nih mau nyebar kuesioner ke desa mana yang harus ke sana naik motor dan lain-lain. Ya nggak seperti itu. Kita bisa ngambil data itu apa saja. Misalkan nih Mas Wildan mau ngambil datanya remaja sekabupaten Trenggalek, misalkan ya. Nah, itu bisa nanti apa pasang pengumuman di sosmed, misalkan di Instagram atau di apapun itu, misalkan dicari responden usia sekian sampai sekian. Nanti silahkan menghubungi ini atau silahkan mengirimkan email seperti itu. Lah nanti mereka kita kirimi kuesioner, kuesionernya mereka isi masuk ke database kita gitu. Jadi nggak usah lah kita keliling Kabupaten Trenggalek capek-capek naik motor gitu ya. Itu Itu nggak apa-apa Bu sama nunggu. Itu nggak gitu apa-apa sama. udah nggak efisien gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ada teknik analisis data kualitatif. Nah, yang kualitatif ini teman-teman agak panjang, jadi mohon apa namanya bagi yang ingin atau concern di bidang kualitatif ini mungkin bisa dicermati gitu ya, bener-bener karena saya sampai saat ini jujur gitu, saya untuk penelitian kualitatif itu kalau ada pilihan saya lebih memilih untuk tidak melakukan gitu karena ini step by stepnya itu sangat panjang ya. Kita memerlukan ketelitian yang luar biasa, kita memerlukan konsentrasi yang luar biasa dan kesabaran yang tentunya tidak setipis tisu yang dibelah dua gitu ya. Nah, jadi ini format datanya sudah saya sampaikan bahwa format datanya adalah verbal dan naratif. Artinya apa? Kata-kata, kalimat yang dinarasikan, yang dideskripsikan. Kalaupun ada data angka, itu adalah misalkan usia, kemudian apa, misalkan berat berat makanan dan lain-lain, itu dia masuknya ke sini, ke naratif ini, gitu. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya ada wawancara, kuesioner, dan beberapa teknik lain ya, yang di sini adalah situasinya itu tidak terstruktur. Yang artinya situasi tidak terstruktur itu adalah situasinya itu tidak terencana. Ya, jadi situasi tidak terencana, kemudian juga apa namanya desainnya itu juga kurang kurang terstruktur gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data kondisional ya, berdasarkan kondisi di lapangan. Misalkan kita mau wawancara ibu hamil gitu ya. Lah, di tengah-tengah wawancara kok ibu hamilnya itu mules gitu kan ya kita mau nggak mau harus stop wawancaranya kan. Kita harus stop wawancara itu. Misalkan kita bisa meneruskan wawancaranya nanti lewat chat WA seperti itu atau mungkin lewat voice note atau kita melakukan Zoom meeting seperti itu ya. Jadi kondisional ya. Boleh seperti itu. Kemudian cara mengetahui gimana sih penelitian ini kualitatif atau kuantitatif itu dari data. Datanya bentuknya apa? Bentuknya kata-kata. Bentuknya kata-kata. Terus sifat datanya apa? Datanya itu tidak berhenti, teman-teman. Jadi data kualitatif itu terus, terus ada terus. Misalkan nih, saya bilang, eh, pendidikan misalkan ibu yang pendidikannya SMP itu memiliki pengetahuan tentang memasak MPASI yang rendah misalkan saya ngomongnya seperti itu tapi saya bisa memprotes hasil penelitianmu oh tidak juga penelitiannya ini menunjukkan dia itu apa namanya pendidikannya SMP, tapi beliau itu suka belajar di YouTube, suka belajar di ini, sehingga dia bisa memasak MPASI. Nah, itu kan bisa pokoknya data kualitatif itu pokoknya bisa dikritik, pokoknya bisa di apa ya namanya ya? Bisa terus didiskusikan terus menerus data itu bisa didiskusikan. Nah, diskusi itu sampai kapan? Sampai jenuh. Jenuh itu apa? Bosen. Ya sampai bosen, sampai tidak ada lagi data yang bisa
menandingi lah intinya data yang bisa melengsarkan gagasan kita. Itu yang dinamakan titik jenuh kualitatif. Jadi kalau sampai sudah tidak ada yang memprotes hasil penelitian kita, ya wes berarti data itu sudah jenuh, sudah bosen, nggak ada lagi yang mau dibahas. Jadi jadi kualitatif itu sampai kapan, Bu? Nggak tahu sampai kapan. Ya ini sampai jenuh. Lah, jenuhnya itu berapa hari, berapa bulan, nggak tahu gitu ya. Jadi tidak bisa kita menentukan gitu. Kalau sidang, ketika sidang gitu, karena saya pernah sidang kualitatif gitu, saya ngomong. Waktu itu saya bicara tentang struktur komunitas ikan ya. Saya apa namanya? Saya mengatakan bahwa ketika pantai yang substratnya berpasir itu apa namanya? Ikan yang ditemukan itu ikan A B C D E. Saya ngomong seperti itu. Kemudian penguji saya bilang, apakah ikan A B C D E ini tidak bisa mereka itu jalan-jalan ke substrat lumpur? Nah, kalau misalkan kita ada data atau ada referensi yang mendukung dia bisa berenang ke substrat lumpur atau bisa di apa hidup di substrat lumpur, ya kita ngomong bisa, bisa hidup, tetapi di sana ngapain? Dia di sana tuh ngapain? Misalkan cari makan, misalkan cari plankton tok atau gimana, habis itu dia balik lagi, misalkan seperti terus diunggahi lagi apa ya di ini lagi apakah ikan-ikan ini tidak ada kemungkinan dia itu berenang ke laut yang lebih dalam. Nah seperti itu, nah itulah data kualitatif. Kita nggak punya data yang apa ya apa numerik gitu, makanya kita bisa terus kita tuh bisa di ini ditanyain terus sampai apa, sampai jenuh itu tadi gitu. Nah, apakah pertanyaannya itu memang pertanyaan untuk memvalidasi atau untuk menjebak pengetahuan kita ya who knows, siapa yang tahu gitu. Yang tahu ya yang bertanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi waktu itu saya di ini sama dosen saya yang tanya itu bukan penguji saya, tapi malah dosen pembimbing saya. Jadi dosen pembimbing itu apa namanya? Dia berhak menanyai juga ketika sidang. Jadi bukan dosen pembimbing itu ada, bukan malaikat pelindung kita ketika sidang ya. Jadi kita sidang itu adalah sendirian. Tidak ada yang melindungi, yang bisa menyelamatkan hanyalah diri sendiri kalau sidang itu. Bisa jadi dosen pembimbingmu itu juga akan membantaimu ketika sidang. Bisa jadi dosen pengujimu ini juga nggak sekiller yang kita pikir gitu ya. Gitu. Bisa jadi dosen pembimbing itu juga yang akan membantu kita. Jadi kita semua sama-sama nggak tahu gitulah intinya gitu ya. Nah, kemudian untuk format data ini dia ada syarat sahnya. Jadi data itu ada syarat sahnya bisa apa namanya bisa diolah itu adalah valid, reliable dan objektif. Ya. Jadi ada valid, reliable dan objektif. Valid itu kita harus melalui uji validitas dulu ya. Validitas itu berbicara tentang derajat ketepatan antara data. Data yang diberikan oleh responden dengan data yang dilaporkan. Jadi, datamu yang kamu ambil dari wawancara atau dari kuesioner itu harus sama dengan yang kamu laporkan di dalam makalah atau karya tulis. Itu. Nah, kemudian nanti apa namanya data-data file-file yang sudah diisi oleh responden, nanti teman-teman akan lampirkan di bagian yang paling belakang dari makalah atau tugas akhir itu. Gitu. Jadi apa jangan berpikir untuk memanipulasi data ya, karena data mentahnya nanti tetap akan dilampirkan di belakang ya, paling belakang nanti ada lampiran gitu, nanti lampiran kuesioner apa centang-centangnya yang asli dari apa namanya responden itu nanti akan dilampirkan. Itu untuk mengetahui apakah data kita itu valid atau tidak. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu apakah dia itu memiliki sifat ganda atau tabu gitu ya. Terus apakah dia itu bisa berubah atau enggak. Nah, kita harus menguji reliabilitasnya. Jangan sampai data itu berubah-ubah. Misalkan di kuesioner responden itu dia mengisinya iya. Terus nanti di belakang lagi dengan pertanyaan yang hampir sama dia mengisinya tidak. Nah, di situ dia ada yang namanya sifat ganda atau majemuk. Di situ dia akan menghambat yang namanya reliabilitas. Itu ya. Objektif. Objektif itu kita tidak memandang siapapun yang memberikan data. Mau datanya teman dekat, mau datanya saudara, mau datanya tetangga, ataupun orang jauh, kita harus tetap objektif. Kita olah secara dengan prosedur yang baik gitu. Jangan
karena datanya teman dekat terus dimanipulasi, dibaik-baikin gitu ya. Itu enggak boleh ya, enggak bisa. Terus kemudian metode pengumpulan datanya dengan cara triangulasi. Nah, ini triangulasi itu artinya apa? Data itu ditumpuk-tumpuk terus, data ditumpuk terus. Itu namanya triangulasi. Misalkan hari ini kita dapat data apa namanya pengaruh pendidikan SMP tadi terhadap kemampuan untuk memasak MPASI. Kita menemukan bahwa banyak ibu-ibu yang lulusan SMP ini kurang tahu atau kurang bisa memasak MPASI. Terus kemudian ini nih penelitiannya 2 bulan lagi ternyata ada yang meneliti, ternyata yang SMP ini yang melihat YouTube dia itu bisa memasak dengan baik. Nah, itu datanya diambil untuk melengkapi yang data pertama. Kok ada lagi datanya, diambil lagi. Pokok sampai data itu final, wis jenuh, wis bosen, tidak ada yang menggugat lagi. Itu apa namanya yang disebut dengan data jenuh. Ya, tidak ada yang memprotes lagi, wis itu wis puncaknya dari data kualitatif. Selama data itu bisa kita debatkan, berarti itu belum jenuh dan belum belum final datanya ya. Gitu. Jadi teman-teman yang mau apa namanya penelitian kualitatif, yang pertama public speakingnya diasah dari sekarang, pemilihan kalimat. Kalau misalkan cari alasan ya alasannya yang logis ya. Public speakingnya orang kualitatif itu harus oke, harus bagus. Kemudian yang kedua, daya ingat, analisis kritisnya harus oke karena kita harus menganalisis banyak sekali literatur karena menghindari perdebatan dan pembantaian ya kan. Jadi kita harus rajin-rajin baca. Kemudian kita ada sifat datanya. Data yang sudah terkumpul itu ditabulasi dan disusun menjadi dugaan. Bukan hipotesis ya, dugaan. Karena kalau hipotesis tuh hipotesis statistik. Kita pakai statistik, kita pakainya di sini dugaan aja biar yang membedakan antara hipotesis statistik dan juga hipotesis hipotesis deskriptif gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita itu harus menduga. Dari data yang kita ambil, itu kita harus menduga. Tapi dugaan itu kita harus tulis, kita harus susun dengan kalimat yang baik. Kemudian nanti ketika analisis data, apa tugas kita? Membuktikan dugaan itu. Dugaan itu, kemudian kita sandingkan dengan data yang kita miliki. Nah, dugaan kita dengan data yang kita dapat itu cocok nggak? Misalkan. Ya, jadi kita menduga. Kita dugaan awal nih. Dugaan ini harus dari awal. Dugaan. Sepertinya kalau yang pendidikannya SMP itu pengetahuan tentang MPSI juga tidak begitu tinggi atau rendah lah. Kita misalkan seperti itu ya. Dugaan awal seperti itu. Ternyata data kalian menunjukkan mereka yang berpendidikan SMP ini apa namanya tingkat pengetahuan terhadap memasak MPASI itu menengah misalkan. Berarti kan dugaan kita salah. Nah, kita bahas apa yang membuat menengah? Apa sih yang membuat pengetahuan Anda ini kok dalam level menengah? Kita wawancara. Mereka menjawab, iya, 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 Mbak atau Mas, karena saya sering melihat YouTube, saya sering melihat tutorial, saya sering melihat apa TikTok, misalkan di situ tuh banyak sekali akun-akun yang men-share menu-menu MPASI, kemudian juga men-share bagaimana memasak MPASI dengan baik. Nah, itu data, teman-teman. Itu data yang kalian gunakan untuk membahas, untuk apa namanya, memberikan alasan kenapa dugaanmu itu salah. Padahal dugaan saya yang SMP ini kan pengetahuannya rendah gitu. Di pembahasan kalian bilang, mengapa mereka yang pendidikan SMP memiliki pengetahuan yang menengah terhadap MPASI karena mereka itu sering mengakses platform-platform internet seperti Google, seperti TikTok, Instagram dan lain-lain. Mereka apa namanya belajar secara online untuk tutorialnya. Nah, pembahasannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu datanya jenuh apa enggak? Jenuh sudah. Kan kamu sudah memberikan alasan. Mereka mengambil pengetahuan itu dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram misalnya. Ya sudah, apa yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nah, di situ. Jadi, kejenuhan data itu bisa lama, bisa juga enggak lama gitu ya, bisa singkat gitu ya, tergantung gitu. Oke, ada chat lagi. Aduh, mana nih chatnya? Ada 2 chat. Mahendra.
Bu, izin, apakah ada aplikasi pengolah data untuk penelitian kualitatif? Nah, Mas, kalau untuk aplikasi pengolah data untuk kualitatif ya, oh, kuantitatif. Ada, nanti kita bahas habis ini. Kuantitatif itu ada yang sering saya sampaikan yang namanya aplikasi SPSS yang teman-teman saya suruh install, itu namanya aplikasi untuk kuantitatif. Itu ya. Jadi nanti silakan diinstal ya. Kan ini libur panjang tuh, 3 minggu, nanti silakan diinstal. Kalau misalkan butuh tutorial, nanti saya kasih link untuk tutorialnya. Tutorial install SPSS. Mungkin nanti ya link dari Bu Agnes aja biar lebih enak gitu. Oke, saya ada link video tapi saya adanya yang 64 bit, teman-teman. 64 bit. Yang 64 bit itu untuk laptop yang sistemnya 64 bit, ini laptop yang gede. Nger- maksud saya, laptop yang besar bukan notebook ya. Kalau notebook saya tidak ada tutorialnya karena punya saya yang 32 bit itu rusak, jadi saya tidak bisa bikin tutorial. Mungkin di YouTube banyak, tapi nanti saya kasih untuk yang 64 bit itu dari tutorialnya dan dari link downloadnya. Ada link download dan ada juga link tutorial sampai sampai bisa dipakai itu ada. Ya, nanti kalau saya lupa ngirim, Mas diingetin ya saya ya. Baik Bu, siap. Kayak gitu. Untuk SPSS, kita pakai SPSS saja. SPSS saja juga bikin pusing, ya kan? Apalagi kita pakai yang lain gitu ya. Tapi kita akan coba pelajari ya, teman-teman, gitu. Oke, sampai teknik analisis data kualitatif ya. Jadi ini kualitatif ini pembahasannya agak lumayan banyak, teman-teman. Mohon bersabar ya. Eh, karena kita apa namanya itu tadi berlawanan dengan data yang jenuh itu tadi. Proses analisis data kualitatif. Jadi prosesnya itu data diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Tekniknya bagaimana? Kita bahas di metode penelitian, oke? Terus kemudian nanti dilakukan dengan mengelompokkan data. Data yang kita ambil tadi kita kelompokkan dulu yang dinamakan dengan tabulasi. Tabulasi itu bisa tabel menggunakan Word ya. Mungkin teman-teman yang belum mahir di Excel bisa pakai tabel manual menggunakan Microsoft Word. Kemudian kalau sudah mahir di Excel ya sudah pakai Excel aja, itu kan sudah ada tabelnya ya kan, tinggal ngisi-ngisi. Terus kemudian ini kita memilih pola. Jadi polanya itu yang menentukan kita. Bentuk tabelnya itu kita, misalkan kolomnya berapa, barisnya berapa itu terserah kita. Satu orang dengan yang lainnya berbeda. Tidak mungkin sama karena datanya tuh beda. Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Maksudnya gimana nih? Sejak sebelum memasuki lapangan. Nah, jadi yang dimaksud sejak sebelum memasuki lapangan itu kalian sudah misalkan menganalisa kondisi dari, misalkan kita datang tuh ke posyandu, ya kan, kita datang, kita melihat, menganalisa kondisi, kita catat, misalkan posyandunya itu mungkin apa namanya tempatnya gimana, terus apa alat-alatnya itu memadai nggak, misalkan ada alat pengukur tinggi badan nggak, ada ini ada itu misalkan. Terus kemudian selama di lapangan itu ketika kita misalkan melakukan pengukuran di lapangan gitu ya, kita melihat mengobservasi di situ. Nah, kemudian setelah selesai di lapangan itu apa? Ketika kita pulang, kita buka lagi tuh data yang kita ambil dari lapangan, kita buka, kok pusing gitu kan, acak-acak kan tulisannya. Nah, kemudian nanti kita urutkan lah, kita tabulasi dengan baik sehingga ketika kita buka itu moodnya bagus ya. Jadi ketika kita membuka data yang sudah kita tabulasi itu karena rapi, bagus gitu, langsung ada niat untuk menguji, ada niat untuk membahas, menganalisa gitu ya. Nah, ketiganya itu, kalau kualitatif, ketiganya itu bisa kita analisis bareng. Misalnya bareng itu apa? Ya wes hari itu. Kita bisa menganalisis hari itu gitu. Kalau yang kualitatif, misalkan nih hari ini pergi ke posyandu, misalkan melihat apa namanya program program pencegahan stuntingnya dengan misalkan memberikan vitamin, ya kan, memberikan vitamin nih, satu anak vitaminnya berapa. Terus memberikan makanan pendamping gizi, misalnya makanan itu apa, dicatat, misalkan ada susu, ada buah pisang, kemudian ada misalkan bubur, nah catet tuh.
Habis itu kita pulang kan. Kan kita kalau penelitian kan nggak cuma sehari 2 hari kan. Misalkan minimal sebulan kan. Kalau apa namanya kalau posyandu itu kan per bulan ya kita mungkin 3 bulan atau 4 bulan gitu kita balik lagi ke posyandu. Nah itu sampai rumah kita bisa nyicil tabulasi data dulu. Misalkan posyandu Januari 2025. Vitaminnya yang diberikan apa? Vitamin A, misalkan ya, ini misal loh ya. Terus makanan pendampingnya ada apa aja? Ada kacang hijau, ada telur, ada susu, ada ini, misalkan. Terus yang diukur apa saja di sana? Berat badan. Nah, berat badan nih Budi berapa, Naya berapa, Nia berapa, Susi berapa. Itu bisa kamu cicil, ya kan? Habis itu bulan depannya balik lagi ke posyandu, melakukan hal yang sama, pulang lagi, dicicil lagi. Nah, itu yang namanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Contohnya seperti itu ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, terus kemudian prosesnya itu ada 4. Ada pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan serta verifikasi. Pengumpulan data sudah clear ya, sudah oke ya. Kita datang, kita apa namanya observasi, kita survei atau kita menyebar kuesioner itu namanya pengumpulan data. Reduksi data ini membuang data yang tidak perlu. Contohnya apa sih, Bu? Membuang data yang tidak perlu. Contohnya, kemarin saya dapat data dari posyandu di bude saya gitu ya. Ini termasuk ke data sekunder karena saya tidak melakukan penelitian apa namanya on air di sana ya. Saya cuma minta bude minta catatannya dong gitu kan. Boleh gitu kan. Nah, buat apa nih? Saya mau buat publikasi, saya bilang boleh. Saya dikasih waktu itu ada nama anak, nama, usia, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, sama apa satu lagi lupa. Ada itu. Nah, kemudian karena kan di posyandu itu kan populasi posyandu ya, dalam satu populasi itu kan macam-macam. Ada yang usianya 0 sampai 0 bulan, ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Sedangkan kita itu kalau mau apa namanya meneliti itu kita harus benar-benar menentukan sampelnya itu jaraknya jangan terlalu jauh. Karena begini, kalau misalkan berat badan dan tinggi badan, kalau kita semua dalam satu populasi itu kita tabulasi semuanya, kan nanti ada anak bayi yang 1 bulan dan berat badannya piro, cuma 4 kilo. Nah, itu akan membuat data kita nggak valid, ya kan? Ya kita ambil saja sampelnya. Misalkan kemarin saya ambil yang usianya 2 sampai 5 tahun. Ya, saya mengambil data anak yang 2 sampai 5 tahun. Nah, itu saya ambil tuh dari catatan buku-buku batik itu saya tabulasi ke Excel. Apakah sudah selesai? Belum. Saya kelompokkan lagi yang usianya 2 sampai 3 tahun. Siapa nih? 1, 2, 3. Yang kelompoknya 2,1 atau 25 bulan sampai sorry 2 sampai 3 tahun. Terus nanti yang 3 tahun sampai 4 tahun, yang 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, saya itu kelompokkan lagi. Dan nanti analisisnya per itu, per usia. Nanti setelah dianalisis hasilnya kita kolaborasikan jadi satu. Pembahasannya gimana? Yang anak usia 2 sampai 3 tahun begini begini begini, yang 3 sampai 4 tahun begini begini, yang 5 tahun begini kesimpulannya. Nah, anak yang misalkan yang 2 sampai 3 tahun mengalami apa namanya peningkatan pertumbuhan misalkan. Nah, anak yang 3 sampai 4 tahun ini ada kendala misalnya seperti itu. Ya, kesimpulannya apa? Di anak yang 3 sampai 5 tahun itu mayoritas mengalami penambahan tinggi dan berat badan. Tetapi ada tetapinya, ada beberapa sampel ya, beberapa anak yang mengalami berat badan stagnan, misalkan tidak ada apa namanya dalam beberapa bulan dia itu berat badannya tetap gitu ya, tidak tidak naik. Nah, itu kita nanti bahas di pembahasan. Jadi seperti itu ya. Display data itu disajikan. Kalau kualitatif, teman-teman cukup menyajikan dengan gambar. Gambar itu bisa berupa diagram alir, bisa berupa bagan, bisa berupa misalkan teman-teman mengambil kan kalau kita penelitian kan harus memfoto ya, difoto apa kegiatannya itu dilampirkan. Terus kemudian tabel ya, tadi misalkan nomor, nama anak, misalkan berat badan, terus apa misalkan keluhannya apa atau makanannya apa, misalkan seperti itu. Tabel boleh, grafik ini boleh. Grafik ini bisa kita buat pakai aplikasi apapun, Excel bisa, kemudian Word juga bisa ya, ketika kita blok tabelnya, terus kita jadikan kita jadikan apa sih namanya grafik seperti itu ya. Kita sampai jam berapa sih?
1445 ya? 1445 ya? Iya 1445 Bu kalau nggak salah. Ya. Oke, setelah itu, setelah display, jadi display itu kita bagaimana apa ya, menata lah, menata data kita. Jadi data mentah yang kita sudah olah tadi, kita masukkan ke apa model-model display, bisa kita masukkan ke gambar, tabel, grafik, dan lain-lain gitu ya. Itu kalau kalau kualitatif cukup segitu aja sih teman-teman, bisa pakai gambar, grafik, sama tabel, itu aja udah cukup. Terus kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan itu dari pembahasan kita simpulkan apa namanya hasil dari penelitian kita tadi itu apa, misalkan gitu. Kalau tadi penelitiannya apa tingkat pendidikan tadi, misalkan anak ibu SMP dengan kemampuan memasak MPASI ya, kita kesimpulannya gimana? Ternyata tingkat pendidikan itu mempengaruhi, dibuktikan dengan yang memiliki pendidikan SMP tingkat pengetahuannya medium misalkan. Kemudian yang SD itu apa medium ke bawah misalkan ya kayak gitu kesimpulannya gitu ya. Kalau kalau kualitatif itu pokoknya bagaimana teman-teman itu bisa menyusun kalimat kalimatnya itu menjabarkan menjabarkan hasil tapi tidak bertele-tele, tidak pemborosan kata, tetap padat, singkat tapi mudah dipahami dan bisa memberikan pemahaman ke kita gitu loh. Oh, begini toh gitu. Jadi tidak ada yang bertele-tele pemborosan kata, kebanyakan parafrase itu enggak seperti itu ya kualitatif. Tetap tetap ada batasan apa namanya paragraf, sorry, kalimat dalam paragraf misalkan seperti itu. Oke, terus ini, jadi kurang lebih seperti ini ya, apa namanya bagannya lah. Kalau teman-teman apa namanya kualitatif itu boleh pakai seperti ini, bikin-bikin seperti ini nih boleh, sangat disarankan ya. Ini untuk peta konsep nanti bikin seperti ini, untuk diagram alir penelitian bikin seperti ini. Ini namanya diagram alir ya. Kalau ini tadi analisis data. Yang ini analisis datanya bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Dari persiapan sampai ini bisa dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini prosesnya. Data collection, kemudian ada data reduksi, ya kan? Data dikoleksi, kemudian data direduksi. Setelah direduksi nanti di-display. Setelah di-display ini di conclusion. Conclusion itu kesimpulan. Kenapa ini panahnya bolak-balik? Artinya dia bisa dikerjakan bareng-bareng. Ya, yang panahnya bolak-balik begini tuh bisa dikerjakan dalam satu waktu gitu tidak tidak harus menunggu step satunya selesai baru pindah step tidak seperti itu jadi bisa bisa langsung bareng-bareng gitu makanya panahnya ini bolak-balik gitu ya. Oke, terus selanjutnya triangulasi data. Triangulasi data itu tujuannya untuk mendapatkan data dari beberapa perspektif yang berbeda. Intinya apa? Data itu tidak dari satu tempat, teman-teman ya. Misalkan Wildan penelitiannya di Trenggalek, kok nanti browsing dapat jurnal ada yang di Papua misalkan, ya nggak apa-apa, itu datanya diambil yang misalkan dari Sumatera, dari Bandung, dari manapun itu, kalau datanya itu berkaitan dengan datamu, ambil, ambil saja, itu namanya triangulasi data. Jadi datanya itu dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai nanti membentuk suatu teori yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diprotes lagi, tidak bisa diperdebatkan ya seperti itu. Apa model triangulasi data itu gitu pokoknya data itu terus jadi data itu seperti puzzle gitu loh jadi ini nanti kita dapat tempel lagi tempel 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 sampai akhirnya jadi satu kesatuan yang utuh dan jenuh tidak dapat diperdebatkan kembali itu triangulasi itu ada empat ada pengukuran observer teori ini teori ya, ini sorry nanti saya perbaiki. Kemudian metode. Triangulasi pengukuran. Artinya apa? Kalian menggunakan teknik-teknik pengukuran tidak hanya satu. Misalkan dikolaborasikan, misalkan ada kuesioner sama ada wawancara, misalkan seperti itu. Kemudian triangulasi observer. Observer itu kita ya, misalkan observernya Kak, kita sendiri, kemudian ada observer dari puskesmas misalkan. Nah, itu kita ngambil data dari puskesmas. Artinya observernya kan dari puskesmas kan, bukan kita kan. Nah, itu namanya triangulasi observer. Triangulasi teori, kita itu menggabungkan beberapa teori yang bisa mendukung penelitian kita. Triangulasi metode, ya berarti metodenya itu
di apa namanya di apa dikolaborasikan gitu. Metodenya nggak cuma satu atau dua, mungkin teman-teman bisa pakai 4 atau 5 sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuma satu metodenya ya udah nggak apa-apa satu aja. Kalau dua ya nggak masalah dua aja. Gitu. Terus interpretasi analisis data kualitatif. Interpretasi itu apa? Interpretasi itu adalah penjabarannya. Data yang sudah kita dapatkan itu gimana sih cara kita menyampaikan, cara kita mempublikasikan, memberitahu. Itu namanya interpretasi. Ya, interpretasi itu menjelaskan. Nah, interpretasi itu dari ini menginterpretasi, ini panahnya bolak-balik artinya saling mempengaruhi ya, saling berpengaruh atau saling berkaitan. Kita baca, membaca dulu. Terus kemudian di lapangan ini dengan memberikan kode. Setelah itu kita beri kode ini, kita bisa baca kodenya, kemudian kita bisa juga langsung menginterpretasikan. Terus kemudian ada memeriksa. Jadi diperiksa dulu, terus kemudian menampilkan. Jadi interpretasi itu bisa ditampilkan dalam bentuk apa? Gambar, tabel tadi, ya. Terus kemudian ada mereduksi tadi mengurangi. Misalnya dalam satu posyandu tadi saya sudah berkali-kali sampaikan, dan satu populasi, misalkan yang dipakai yang usia 2 sampai 4 tahun. Ya udah yang usia selain itu dibuang. Nggak usah dipakai, itu namanya reduksi. Kemudian pertanyaan ini bisa jadi kalau ada pertanyaan dari teman atau dari apapun itu bisa jadi kita gunakan untuk apa namanya interpretasi seperti itu. Ya, terus kemudian ini ada di lapangan. Kalau di lapangan ini memberi kode, memeriksa ini ya. Kalau di meja ini artinya di meja itu setelah kita pulang dari lapangan, sudah kita pulang, kita mentabulasi data, kita ini menampilkan dan mereduksi. Kalau kita masih di lapangan, kita membaca, artinya membaca itu bukan baca buku ya, membaca situasi gitu ya, membaca situasi, mengumpulkan data seperti itu. Nah, ini lewat apa mengumpulkannya? Lewat pertanyaan, lewat wawancara, seperti itu. Kemudian memberi kode, memeriksa ya, setelah diperiksa nanti akan kita tampilkan. Gitu kalau kualitatif. Kemudian kuantitatif, ini yang Mas Mahendra tadi tanyakan ya. Kuantitatif itu cukup segini saja, cukup jelas, tidak usah bertele-tele. Jadi kuantitatif itu ya tujuannya untuk menjabarkan data atau temuan, mengkonstruksikan skala pengukuran. Ada 4 skalanya, jangan lupa. Nanti saya kasih link untuk belajar statistik, saya punya linknya. Silakan nanti di follow ya, di follow apa namanya akunnya. Di situ ada beberapa tutorial-tutorial dan juga beberapa materi-materi tentang uh, statistik, metode penelitian. Di sana ada, nanti saya kasih linknya. Nah, kemudian teman-teman, selain itu tujuannya untuk menghasilkan hubungan empiris. Empiris itu apa? Hubungan empiris itu adalah hubungan yang logis secara saintifik, ya. Jadi empiris nggak ngarang-ngarang, ada angkanya. Jadi hubungan itu, angkanya itu tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan yang kualitatif. Kualitatif tadi kan triangulasi, masih bisa kalau masih ada penemuan lain masih bisa disanggah terus sampai jenuh. Tapi kalau ini enggak. Kalau datamu itu valid, ya misalkan uji beda, uji T, ada pengaruh nggak ada. Ketika p-value-nya itu kurang dari 0,05, ya itu valid. Itu ada pengaruh, nggak bisa diganggu gugat. Nggak ada yang namanya kok bisa itu pengaruh gitu, nggak ada ya. Kita kan sudah ada apa namanya pegangannya nilainya kurang dari 0,05. Kalau hasil penghitungan kita kurang dari itu ya sudah valid, udah nggak ada lagi yang namanya disanggah-sanggah. Itu kuantitatif. Kelebihannya di situ, ya. Tapi tetap teman-teman harus literasinya itu harus tinggi, ya. Apa namanya pengetahuan tentang metode dan juga dasar-dasar teorinya harus kuat kalau di kuantitatif. Kemudian penjelasan dan prediksi, kita bisa memprediksi dari sana. Analisis statistiknya ini secara parametrik ya, ini ada univariat, bivariat, uji korelasi, uji beda, uji regresi, uji pengaruh. Nanti kalau yang non parametrik ada chi-square, ada Spearman row, kemudian ada banyak lagi. Nanti ya kita akan pelajari. Selanjutnya softwarenya kita bisa pakai SPSS, Excel atau RStudio. Tapi saya menyarankan untuk teman-teman ya, saya pakai pakai SPSS saja.
yang mudah. Ya, kalau Excel tuh biasanya bayar. Beli aplikasinya. Jadi saya menyarankan teman-teman setelah ini nanti pas libur-libur ya, lagi santai-santai silahkan menginstal SPSS di laptopnya masing-masing gitu. Saya ada tutorialnya itu tapi khusus untuk laptop yang 64 bit atau laptop yang besar. Yang ukurannya 13 sampai 14 inci itu loh, yang itu. Saya itu lebih mudah mengenali sistem laptop itu dengan besar kecilnya gitu. Kalau yang 32 itu berarti yang notebook, yang kecil-kecil itu yang 10 in gitu. Saya tuh bisanya mengenali seperti itu. Tapi kalau yang besar itu yang 64 bit gitu itu bisa pakai statistik yang versinya 20 ke atas. Tapi kalau yang 32 bit itu bisa makainya itu yang 20 ke bawah. Jadi seperti versi 16, 17, 18 itu bisa dipakai di 32. Tapi boleh nggak Bu yang 64 bit ini pakai yang 18? Boleh, tapi ya kenapa kalau ada versi yang lebih terbaru kenapa nggak pakai itu gitu ya. Saya ada tutorialnya di versi 25. Nanti 25 itu saya rasa sudah oke sih walaupun sekarang ada versi 26 tapi saya belum update gitu ya. Yang saya pakai juga versi oh saya kalau yang satunya saya pakai 25, yang ini saya pakai 26. Yang di laptop yang saya pakai setiap hari ini saya pakai 26. Kemudian yang di Windows saya pakai 25. Kemudian teman-teman juga memperhatikan tipe laptop dan merek laptopnya ya. Saya sampaikan sekalian. Kalau teman-teman yang pakai Windows itu beda dengan teman-teman mungkin yang pakai Apple atau MacBook dan lain-lain itu nanti aplikasinya berbeda. Ya, jadi benar-benar diperhatikan. Oh, untuk spek laptopnya juga diperhatikan. Kalau laptopnya mungkin yang baru-baru, yang masih kenceng-kenceng itu pakai versi yang terbaru itu nggak apa-apa, saya rekomendasikan. Tapi kalau yang laptopnya sudah agak mulai melemah atau lemot gitu, bisa pakai versi yang lebih rendah. Gitu sih hari ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, boleh silahkan. Sambil saya buka absennya ya. Kalau mau tanya boleh langsung open mic atau apa nih? Chat juga boleh. Hmm. Tidak ada pertanyaan? Oke, sambil saya absen ya. Aulia ada? Ada, Bu. Oke, Aulia. Chelsea? Nggak ada. Oke, Chelsea. Oke, belum ada. Chelsea. Jensri ada? Nggak ada. Muhammad Mahendra? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, Jensri ada. Mahendra ada. Mahendra ada. Retno Ambarwati? Ada, Bu. Oke. Wildan? Ada ya Wildan ya? Lismah Sayyidatul? Hadir, Bu. Oke. Miratul Hasanah? Ada, Bu. Mhm. Nurliana Purba? Ada, Bu. Mbak Eni? Ada? Hadir, Bu. Oke, good. Wardah? Nggak ada. Firda Marta? Mbak Fitri Listiana? Ada, Bu. Mhm. Terus terakhir Mas Fadli Mulia Perdana. Ada? Ada Bu, ada. Saya ulang ya, yang belum absen Chelsea ada nggak Chelsea nih? Chelsea gabung di Zoom, Firda gabung di Zoom. Hazimah, oh Mbak Hazimah semester berapa Mbak?
Semester sekarang 5, Bu. Semester 5. Satu kelas dengan teman-temannya ini. Iya, Bu. Oh, Mbak Sima ini kemarin yang itu Bu, yang di maksudnya di tahun 2023, terus mm-mm, kemarin kan gabungnya di yang kemarin saya sampaikan ke Bu Agnes kemarin di mm-mm, chat pribadi Bu Agnes kemarin yang dari mm, alih jenjang, tapi yang Mbak Sima kemarin kan dari semester 4 ini. mm-mm. Nah, nah itu gabung di perkuliahannya Ibu gitu. Kemarin saya sudah WA ke Bu Agnes kemarin. Iya, tapi kok nggak ada di absen ya? Karena beda kelas Bu. Kalau Mbak Sima itu ikutnya di kelas yang semester 4 ada namanya. Oke. Ini yang selain Mbak Hasimah yang transfer siapa? Yang lain ini kayak Mbak Mbak Lis. Miratul, Mbak ya, Ah, Mbak ini Mbak Lisma, ini kan oke. Mbak Nuriana, ini kan yang transfer yang alih jenjang. Tapi Mm-mm. masuknya di tahun 2022. Nah, sekarang kan sudah ikutnya yang semester 6. Oh, beda angkatan gitu ta? Ya, beda Oh, itu Bu. gitu. Jadi untuk seperti Mbak Lisma, terus kemudian Mbak Miratul dan lain-lain itu ikutnya di di absensinya di yang angkatan 22 yang ikut ini semester 6 ini. Oke. Tapi kalau Mbak Hazimah absensinya kemarin di semester 4 kemarin saya lihat. Berarti, oh berarti ini apa namanya? Ikut yang kelasnya ini. Siapa tuh? Angel. Iya, semester 4 kan? Mbak Angelia. Iya, Bu. Oh, oh alah. Berarti nanti apa namanya? Berarti memproses memproses apa tugas akhirnya kan bareng bareng angkatannya Angel kan? Iya kan? Kemarin udah coba tanya Bu Heeh. Yunis, Bu, karena udah selesai semua perkuliahan, katanya ikut Mm. aja yang angkatan ini. Makanya saya ikut Oh, yang ini heeh. karena semua mata kuliah udah selesai.